Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini masih melanjutkan tema besar kita, yaitu rencana Bapa untuk menegakkan kerajaan anaknya di muka bumi ini, di mana kerajaan anaknya itu akan dijalankan oleh orang-orang yang dipilihnya, yang diproses supaya menjadi serupa dan segambar dengan dia. Nah, ini dimulai kerajaan sorga di muka bumi itu dimulai dengan simbol Taman Eden. Kita tahu manusia disuruh memelihara di sana, tapi manusia di situ masih diuji karena kerajaan sorga masih pada tahap awalnya di sana di muka bumi. Dan ternyata memang rencana Bapa juga diproses melalui 2 pohon itu, manusia jatuh dalam alam maut. Kemudian terus berjalan sampai kota Yerusalem baru. Kita sudah bahas itu, kota Yerusalem baru itu bukan kota jasmani, tapi itu mempelai anak domba. Ya, tahta Elohim turun ke sana dan menjalankan kerajaan sorga di situ. Ya, kita sudah melihat pelayanan daripada kota Yerusalem baru, yaitu dia memberikan daunnya, itu ada pohon kehidupan di situ, ada daunnya menyembuhkan bangsa-bangsa, ada juga air kehidupan yang ditawarkan, dan pada akhirnya maut tidak ada lagi. Wahyu 21 ayat 4. Nah, sekarang kita mau belajar tentang tema kita, lautan api. Karena banyak orang berpikir lautan api itu neraka kekal selama-lamanya. Ini kan berarti dia mendefinisikan lautan api dengan otak jasmaninya. Karena yang di jasmani, di dalam dunia yang di jasmani ini, lautan itu yang kita tahu tuh itu lautan itu ya lautan air, samudra itu kita tahu itu kan. Dan api yang kita tahu ya itu yang bisa membakar tangan dan sakit. Sehingga lautan api dianggap bahwa itu adalah neraka di mana manusia akan dilemparkan ke sana dan menggeliat-geliatlah selama-lamanya di situ. Makanya kalau menafsirkan Alkitab jangan pakai akal kita. Maksud saya bukan jangan digunakan akal. Akal itu digunakan karena itu pemberian Tuhan, tapi digunakan yang benar. Jadi otak itu kalau salah digunakan juga dosa. Tapi kalau tidak digunakan itu juga dosa juga. Makanya kita mau belajar Alkitab, biar Alkitab itu yang menafsirkan Alkitab sendiri. Misalnya Alkitab bilang lautan api, kita harus lihat maksud Alkitab lautan api itu apa, ya. Jangan kita sendiri yang nanti menafsirkannya, mendefinisikannya, nggak boleh begitu, ya. Nah, mari kita melihat lautan api ini apa, ya. Menurut Alkitab, ya, jangan menurut si A, si B, si C gitu. Nah, kita perlu belajar dari banyak orang, tapi tetap Alkitab ini yang menentukan nantinya. Mari kita lihat dulu ya. Apa itu lautan api di Wahyu 20 ayat yang ke-15 ya. Atau yang ke ini ya, yang ke-14 dulu kita baca ya. Lalu maut dan kerajaan maut itu, ini upah dosa ini ya, yang mengakibatkan adanya maut dan adanya kerajaan maut itu yang dikuasai iblis, kalau kitab Ibrani bilang, itu semuanya itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi Alkitab sendiri mendefinisikan bahwa lautan api adalah kematian kedua. Ini perhatikan ini, enggak di otaknya enggak terlalu rumit banget. Pokoknya kita lihat bilang, Alkitab bilang itu lalu maut dan kerajaan maut dilemparkanlah ke dalam lautan api. Ya. Apa sih lautan api? Itulah kematian yang kedua. Jadi lautan api itu kematian kedua. Nah, baru kita tanya, kematian berarti kalau udah kematian kedua, tentu ada dong kematian pertamanya apa, ya. Kematian pertamanya sederhana aja, ini yang dilempar itu lihat, maut dan kerajaan maut. Kematian pertama itu ya maut akibat upah dosa itu yang ketika Adam melakukan itu di Taman Eden, itu kematian pertama tuh. Maksud Tuhan peringat, awas kalau kau makan ini engkau akan mati. Nah, mut-tamut kita tahu istilah Ibraninya itu kan. Nah, itulah kematian pertama yang menjatuhkan manusia ke alam maut, suatu alam jenis kehidupan yang dikuasai iblis. Ya. Itu kerajaan juga karena iblis kan kerajaan maut. Jadi maut dan kerajaan maut, kematian pertama dimatikan lagi dalam kematian kedua. Nah, kan saya pernah diskusi ini sama seorang pendeta, dia bilang kalau kematian pertama itu neraka, kematian kedua neraka lagi loh. Itu enggak masuk akal dong. Kematian kedua itu mematikan kematian pertama, menghentikan, menghabiskan kematian pertama. Ya. Nah, apa sih makna kematian? Saudara mesti tahu dulu. Misalnya saya nih, sekarang saya hidup di muka bumi ini. Kalau saya nanti pasti mati saya. Apa artinya mati? Mati itu berpindah dari kondisi saya sekarang di sini nih, saya kondisinya di sini nih, ya. Hidup di alam dunia ini, ya. Nanti kalau saya mati berarti saya pindah ke alam yang lain.
ya, nggak usah dibicarakan dulu alam itu apa, pokoknya saya pindah aja ya, berubah kondisi saya ya. Jadi kematian itu memindahkan kondisi tertentu menuju kondisi tertentu yang lain lagi. Nah, kematian pertama memindahkan kondisi Adam yang di Taman Eden, ya, kondisi kerajaan sorga di muka bumi dalam tahap awalnya itu, di mana di sana Adam udah enak lah pokoknya ya. Kemudian kematian menyebabkan Adam pindah ke dalam kondisi alam maut. Nah, gitu kan? Itu kematian artinya. Nah, itu kematian pertama kan begitu kan. Kematian kedua juga begitu juga. Memindahkan kondisi kematian yang ini, alam maut ini, kerajaan maut, menuju suatu kondisi yang lain lagi. Itu artinya kematian kedua. Jangan sudah mati kayak mayat, udah jadi mayat, mati kedua ya jadi mayat lagi. Enggak. Kalau saya nanti begitu mati, saya jadi mayat. Tapi kalau saya dimatikan lagi, itu saya berubah lagi. Enggak jadi mayat lagi. Jadi gitu ya, pakai akal sedikit ya. Akal sehat ya. Kematian membuat orang berubah kondisinya dari yang pertama menuju kondisi berikut. Kematian pertama merubah kondisi Adam yang di Taman Eden menuju kondisi Adam dan keturunannya di alam maut. Kematian kedua merubah Adam dan seluruh keturunannya kepada kondisi berikut. Nah, kita mau tahu kondisi berikutnya ini apa ya? Nah, gitu kan? Oke, Alkitab lagi menjelaskannya. Ya, jangan terus tanya-tanya ke kemana-mana. Tanya aja Alkitab ini, dijelasin kok ya. Perhatikan di ayat ini, dia pasal 21 ayat 8 ya. Perhatikan ya, saya baca ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Nah, jadi kita akan tahu nanti kondisinya kematian kedua ya. Itu dari sini ungkapan ini, lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Ini nih kematian kedua nih sifatnya ya. Nah, mari kita baca. Nah, disinilah kita harus belajar dari orang yang menyelidiki hal ini. Kita minta bantuan, kan boleh dong begitu ya. Kalau semuanya harus kita pelajari dari nol ya kan susah. Semuanya kita harus juga belajar dari banyak orang ya. Ini saya punya tulisan Preston Abbey ya. Saudara bisa lihat di internet tuh banyak tulisannya dia. Nah, dia mengutip seorang yang secara ilmiah meneliti maksudnya apa lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang ini sebenarnya apa, supaya kita tahu nanti dia pindah dari kondisi maut ke kondisi yang mana gitu loh ya. Nah, mari ini saya baca aja lah ya supaya saudara bisa mendengar ini apa pandangan ini yang peneliti ini namanya Charles Spurgeon ya. Saya kutip ya. Saya baca ini. Tulisan dia, lautan api dan belerang menunjuk pada api yang menyala beserta belerang. Kata belerang atau sulfur mendefinisikan sifat api. Jadi api itu jangan dibilang itu api akan terus-menerus membakar manusia, bukan begitu. Kata belerang dan sulfur mendefinisikan sifat api. Nah, kata Yunani theion yang diterjemahkan menjadi belerang adalah kata yang sama yang berarti ilahi ya. Sulfur atau sesuatu yang keramat atau suci bagi dewa-dewa di antara orang-orang Yunani kuno dan digunakan untuk mengasapi, memurnikan, membersihkan dan menguduskan dewa-dewa. Itu orang Yunani kuno begitu punya kebiasaannya. Untuk maksud inilah belerang dipakai di dalam ukupan mereka. Ini ada tulisan lagi Hilary Homer yang ke-16 halaman 208. Saya nggak tahu ini bukunya di mana. Penanya ini dia mengutip. Dikatakan seseorang yang sedang memurnikan gelas piala dengan api dan belerang ya. Jadi ada orang yang memurnikan. Dia tuh kalau memurnikannya dengan belerang. Kemudian kata kerja yang diturunkan dari theion itu adalah theo. Theo yang berarti menyucikan, menjadikan ilahi atau mempersembahkan kepada Allah. Ini ada tertulis di Greek English Lexicon karangan Liddell dan Scott edisi yang 87 1987. Bagi orang Yunani atau bagi mereka yang terlatih dalam bahasa Yunani. Nah, ini kesimpulannya nih ya. Perhatikan, bagi orang Yunani dan bagi mereka yang terlatih dalam bahasa Yunani, lautan api dan belerang berarti lautan pemurnian ilahi. Ini dia maknanya. Jangan di kita sendiri yang menentukan makna lautan api sesuai dengan pengertian kita di dunia ini. Memang api di dunia ini memang panas, bikin panas terus sampai terbakar ya nggak karu-karuan. Ya, tapi yang dimaksud di situ ini dalam konteks istilah Yunaninya itu theion, istilah apanya
turunannya. Jadi lautan api dan belerang berarti lautan pemurnian ilahi. Nah, jadi makna kematian kedua itu adalah suatu yang menyebabkan kematian orang yang kematian pertama itu maut itu apa, kerajaan maut dan semuanya dimurnikan secara ilahi. Ya, gitulah kalimatnya ya. Jadi bukan kematian yang seperti neraka pertama masuk ke neraka kedua lagi, bukan begitu ya. Yang pertama alam maut, kerajaan maut akibat kematian pertama, kemudian dimatikan oleh kematian kedua, pengertiannya dimurnikan secara ilahi. Maka masuklah kepada kondisi yang lain. Nah, kondisinya itu Alkitab sendiri ngejelasin. Nih, saya baca ini dulu ya. Dari Wahyu pasal 20 tadi kan dibilang, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api ya. Kemudian masuk pasal 21, lalu akibat orang yang kerajaan maut dan maut dilempar, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Artinya kondisi maut itu yang tadinya kematian pertama itu setelah dilempar ke dalam lautan api, kematian kedua, masuklah ke dalam suatu kondisi langit dan bumi yang baru. Itu sebabnya di dalam Wahyu 21 ayat 4 itu dikatakan di dalam kondisi langit dan bumi yang baru ya, maut tidak akan ada lagi. Karena mautnya sudah, tadinya ya kematian pertama menyebabkan maut kan. Kematian kedua itu mematikan maut. Maka maut tidak ada lagi yang merupakan upah dosa. Itu makanya dari semua manusia jadi dimurnikan secara ilahi. Dan akhirnya manusia menjadi serupa segambar dengan dia. Itu loh. Itu artinya kematian kedua itu lautan api. Jangan ditafsirin maunya Dewi itu, mau-maunya aja ya. Dipahami dulu maksudnya apa, definisi Alkitab tuh. Kalau Alkitab bilang tempat itu yang sudah seperti saya bilang tuh, kita bicara tuh hari itu nanti kita bicara sorga tempat, bukan tempat. Yesus nggak datang ke tempat kok nyediain, bukan Yesus kan nyediain tempat. Yohanes 13, 14, 15 itu nggak usah lah kita Pak. Oke lah, kesimpulannya jadi apa? Lautan api itu adalah lautan pemurnian ilahi. Nah, kalau saudara baca ini sebelumnya, itu yang dijalankan oleh Pak Gereja Pemenang. Gereja Pemenanglah yang menjalankan pelayanan lautan api, yaitu pelayanan pemurnian ilahi. Kesimpulannya, semoga saudara dan saya dipanggil termasuk bagian daripada pelayanan lautan api. Termasuk bagian dari pelayanan Gereja Pemenang. Kita sudah bahas kerajaan 1000 tahun. Sebelum masuk kerajaan langit dan bumi baru, itu ada kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun itu dijalankan oleh Gereja Pemenang. Enggak semua orang Kristen dapat kasih karunia yang ngejalanin itu. Ya. Oke, jadi kesimpulannya bagaimana itulah dulu ya. Semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk menjalankan pelayanan lautan api, yaitu pelayanan pemurnian ilahi yang menghantarkan manusia menjadi serupa dan segambar dengan dia. Semua manusia serupa dan segambar dengan dia, karena nggak ada lagi maut nanti. Haleluya, amin.